Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Tentu baik, luar biasa. Puji Tuhan, kita diberi kekuatan dan diberi kesehatan. Kita akan belajar pada hari ini. Siapkan Alkitabnya, buku cetak, buku tulis, serta pensilnya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawakan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, kita akan belajar rukun dengan tetangga. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang rukun dalam rumah. Nah, rukun kita mulai dari dalam keluarga kita, terus kita lanjut dengan tetangga kita. Nah, ayat Alkitabnya ada di Amsal 17 ayat 22, Roma 15 ayat 5 sampai 7, 2 Korintus 13 ayat 11, Efesus 4 ayat 2 sampai 6, Tesalonika 1 ayat 5 sampai 13b. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, dapat menyebut arti tetangga. Kedua, dapat menyebut perilaku sopan dan ramah dengan tetangga. Dan yang ketiga, anak berperan aktif dalam menjaga kerukunan dengan orang lain. Dan keempat, anak menunjukkan perilaku pembawa damai di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita menyanyi dalam Tuhan, kita bersaudara. Dalam Tuhan, kita bersaudara. Dalam Tuhan, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan, kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Nah, hati Tuhan, tadi katakan dalam Yesus kita semua bersaudara, tidak ada yang berbeda, kita harus saling mengasihi. Nah, siapa itu tetangga? Ya, betul sekali. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti tetangga ialah orang yang tempat tinggalnya dekat dengan kita. Jadi ada yang di belakang, ada di depan rumah kita, ada di samping kiri dan kanan kita. Itu yang disebut tetangga. Nah, kegiatan bersama tetangga, mungkin ada yang melakukan kegiatan bersama-sama dengan tetangganya. Nah, pada kesempatan ini Ibu Guru memberi 3 contoh. Yang pertama, kegiatan bersama saat belajar. Yang kedua, bisa jadi bermain bola bersama-sama dengan tetangga. Yang ketiga, ada kerja bakti bersama tetangga. Nah, dengan adanya tetangga, kita merasa gembira, kita merasa senang, kita saling menolong. Seperti di dalam Roma pasal yang ke-15, ya, dibuka semua Roma pasal yang ke-15 ayat 5 ya. Kita baca ayat 5 saja. Ya, semua sudah buka. Roma pasal 15 ayat yang
kelima. Ibu guru bacakan ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah, jadi kerukunan itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Anak-anak bertetangga harus hidup rukun. Nah, seperti ini, walaupun ada berbeda, tetapi mereka selalu hidup rukun. Hidup rukun adalah saling menghormati, saling menghargai perbedaan, saling menyayangi walau berbeda suku, beda agama, beda warna kulit, dan masih banyak perbedaan, tetapi kita selalu saling menghargai, saling hidup rukun satu sama yang lain. Nah, itu yang Tuhan ingin kita selalu lakukan dalam hidup kita. Anak-anak yang diberkati, apakah kamu punya teman di rumah? Tentu punya. Nah, nanti kamu bisa menulis pada buku kerja halaman 85 ya. Berapa banyak teman kalian tulis. Nah, bagaimana sikap kalian dengan tetangga? Kita baca Alkitab 1 Tesalonika. Nah, 1 Tesalonika pasal 5. Ya, semua buka Alkitabnya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 13b. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi kita disuruh hidup damai dengan orang lain. Nah, ada juga di Efesus pasal 4. Nah, di Efesus pasal 4 ayat 2, Ibu guru baca ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, di Amsal juga dikatakan apa? Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bacaan kita, sikap kita kepada tetangga yaitu pertama kita harus hidup rukun walaupun berbeda supaya tercipta damai. Yang kedua, kita harus lemah lembut. Ada 3 kata yang kita harus selalu ucapkan ya. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau kita minta tolong, harus kita bilang minta tolong. Dan kalau kita sudah diberikan bantuan, harus berterima kasih. Nah, di sini ada seorang yang jatuh. Nah, sikap kita yang ketiga, kalau melihat tetangga yang jatuh, yang tentunya menunjukkan perbuatan kasih, seperti langsung menolong orang yang jatuh. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, gimana sikap kita bila ada tetangga kita yang suka mengejek kita, tidak menghargai orang lain? Apakah kita harus baik kepada mereka? Iya, tentu tetap baik sesuai dengan firman Tuhan dalam Tesalonika tadi dan dalam Amsal tadi. Kita selalu baik kepada mereka supaya kerukunan. Nah, kesimpulan materi pada hari ini, yang pertama, kerukunan adalah tanda ketaatan kepada Tuhan. Kita harus mengusahakan dan terus hidup rukun. Caranya kita saling membantu, saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kita tutup pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tuhan tolong kami agar selalu hidup dalam kerukunan dengan siapapun dan saling membantu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.